Halo para pencinta film. Jumpa lagi dengan Adiani. Kali ini kita membahas film The Battle at Lake Changjin. Film yang mencerminkan perubahan sejarah Tiongkok dan pewarisan semangat nasional. Tanpa berlama-lama kita masuk dalam alur ceritanya. Wu Qianli pulang ke kampungnya di Huzhou, Provinsi Zhejiang. Dia membawa abu kakaknya, Wu Baili yang gugur sebagai pejuang revolusi. Sementara adiknya, Wu Wanli, menyambutnya dengan gembira atas kepulangannya. Namun sesampainya di rumah, Qianli langsung bersujud di hadapan ayah dan ibunya atas kematian kakaknya di medan perang. Qianli yang berniat membangunkan rumah yang layak di tempat lebih bagus agar keluarga mereka bisa berbahagia. Namun, dia hanya semalam saja berada di kampungnya, saat beberapa tentara datang memanggilnya untuk kembali ke kesatuannya karena keadaan darurat. Adiknya Wanli yang ingin ikut ke medan perang, tetapi Qianli menolaknya dan menyuruhnya tetap di rumah menjaga ayah dan ibunya. 咱明年2月2开工，还要打仗？看我看看，看一眼，别拿枪指人。 有紧急情况，停止抬枪，全连护盾。哥，这事儿又回来，我要跟你打仗去。我让你打。 15 September 1950. Amerika mendaratkan divisi infanteri ke-7 di Pulau Wolmido di Incheon. Jenderal Douglas MacArthur ditugaskan untuk memimpin seluruh pasukan di Korea. Dia datang untuk membombardir jalur pemasok bahan makanan dan base camp Korea Utara dengan menggunakan kapal perang dan pesawat tempur. Ready to drop. Proceed with the mission. Wings to second location. The mission is to cut off their supply line by any means. Kemudian dia berpidato di hadapan seluruh pasukannya. Mereka akan melintasi garis paralel 38 untuk menyerbu pasukan Korea. Tanpa meremehkan musuhnya, dia berjanji akan menyelesaikan misi merebut kota Seoul dan seluruh wilayah Korea sebelum hari Thanksgiving. Karena dia mempunyai angkatan laut divisi 1 yang terkenal, para jenderal dan tentara yang terbaik di dunia. Beijing, 4 Oktober 1950. Mao Zedong menyelenggarakan rapat untuk membahas pendaratan tentara Amerika di Incheon. Rapat digelar karena Korea dalam situasi bahaya. Kini Amerika telah menguasai semua wilayah mereka, 70.000 tentara bersenjata lengkap di Incheon, angkatan udara yang masuk dan ditempatkan di Taiwan, sementara armada laut Amerika kini telah menguasai Taiwan, semuanya dipimpin oleh Jenderal MacArthur. Dan saat ini Amerika telah mengumpulkan pasukannya di semenanjung Korea dan siap menyerang dan merebut Korea. Malamnya, Wakil Ketua CMC, Komandan Militer Barat Laut, Peng Dehuai menghadap Mao Zedong di kediamannya. Dia disambut oleh Mao Anying, putra Mao Zedong. Zedong berpendapat bahwa sebenarnya dia tidak ingin perang. Tapi jika demi kemajuan kedamaian Cina di masa depan, maka mereka harus ikut berperang. Peng pun menyetujuinya. Mereka akan menempatkan pasukan di Danau Changjin, wilayah Korea Utara untuk melawan pasukan Amerika. Saat akan kembali, Mao Anying ingin bergabung dengan Peng. Peng menolak, tapi Zedong mengizinkannya. 几十万老百姓他，跟你去吧。 Right now, the most 7 important thing Oktober is that on our western 1950. flank, Pasukan Amerika membombardir paralel 38. Dan dengan cepat mereka terus merangsek ke utara.
Sementara di tempat lain, Zedong mengadakan rapat dan dia memutuskan untuk menyerang Amerika sebelum mereka mencapai Sungai Yalu. Dia menunjuk Peng Duhai sebagai komandan pasukan sukarela rakyat Cina untuk memimpin penyerangan ke wilayah Korea Utara. Sementara itu, setelah berhasil melewati paralel 38, Jenderal Douglas MacArthur memerintahkan pasukannya untuk lanjut hingga ke Sungai Yalu. They've deployed their soldiers and they're attacking our boat. Well-trained soldiers, not peasants. Di markas pasukan relawan Taiyudong, Wakil Komandan Pasukan Relawan, Deng Hua melaporkan bahwa Angkatan Laut Divisi 1 Amerika sudah siap mendarat di Wonsan. Mereka dipimpin oleh Jenderal Mayor Smith yang beranggotakan 25.000 tentara bersenjata berat. Tak lama lagi mereka akan berkumpul di Danau Changjin. Mereka akan melakukan serangan dari dua arah. Peng memerintahkan untuk memberitahu Zedong bahwa dia akan menghadang pasukan Amerika di barat depan. Lalu dia meminta Komisi Militer Pusat mengirimkan pasukan strategis untuk menghadang pasukan Amerika lainnya di timur depan di Danau Changjin. Zedong pun memerintahkan Korps ke-9 yang dikomandani oleh Song Shilun untuk menjaga Danau Changjin. Sementara, di markas Korps 9 Shandong, 跟方位来了一下。他们听不到，反正你们就是没跑。杨院长说，陈关张战役我们7。杨院长，你们炮营11门炮，有8门是我们7连。 Komandan Song Shilun berpidato di depan pasukannya, dia mengobarkan semangat patriotisme untuk melawan pasukan Amerika di garis depan. Dan Wu Qianli merupakan komandan Kompi ke-7, bagian dari Korps 9. Dia adalah pahlawan yang terkenal dari Satuan 9 di Korea. Namun dia tidak menyangka, ternyata adiknya Huan Li ikut bergabung, padahal dia sudah melarangnya.偷偷跟你来的呀？不知道。 Mereka akan diberangkatkan ke perbatasan Cina-Korea menggunakan kereta api. Dalam perjalanan, Kompi ke-7 mengukuhkan Wan Li sebagai anggota mereka yang ke-677. Saat kereta tiba di stasiun Jian Timur perbatasan Cina, mereka singgah sejenak untuk mengangkut peralatan berupa 20 radio transmitter dan seragam hangat. Misi utama mereka adalah membawa transmitter tersebut dan juru sandinya ke Taiyudong dengan selamat. Saat mereka menaikkan muatan, sebuah pesawat pengintai Amerika melintas. Dan mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan. Kemudian kereta sampai di jembatan Sungai Yalu, perbatasan Cina-Korea. Setelah melewati jembatan, kereta terpaksa berhenti karena ada perbaikan rel. Tiba-tiba terdengar suara pesawat. 3 pesawat pembom Amerika membombardir jembatan yang telah mereka lewati.
Song Shilun berlari dan berteriak pada pasukannya untuk segera mengambil semua peralatan dan sesegera mungkin meninggalkan kereta. Dia juga memerintahkan seluruh pasukannya untuk berpencar dan berkumpul kembali di Danau Changjin. Dan benar saja, 3 pesawat tersebut berbalik dan menjatuhkan bom-bom ke kereta. Bom napalm juga dijatuhkan, mengakibatkan banyak korban terkena. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat sampai di sebuah sungai berbatu, 2 pesawat Amerika kembali melintas. Mereka segera tiarap tak bergerak. Pilot 2 pesawat tersebut tidak melihat mereka, tapi sialnya, mereka menembaki sungai berbatu tersebut hanya untuk mencegah senjata mereka membeku. Dan beberapa dari tentara menjadi korban. Mereka melanjutkan perjalanan melintasi pegunungan Nangnim yang diselimuti es. Setiap ada pesawat yang melintas, mereka berhenti dan berkamuflase dengan lingkungan sekitar. Open the door! Sir! Mereka hampir tiba di Unshan, ketika mendengar rentetan tembakan pertanda adanya pertempuran. Mereka pun mengamati pertempuran dari atas pegunungan dan mengetahui tentara mereka sedang bertempur melawan Amerika dan dalam keadaan terdesak. Karena Amerika menggunakan senjata perang yang modern dilengkapi dengan tank. Qianli memutuskan untuk membantu mereka. Dia membagi pasukannya menjadi 2. Sebagian akan ikut bertempur, sebagian lagi meneruskan misi untuk mengantar radio transmitter dan juru sandinya ke Taiyudong. Pasukan Qianli bergabung dan menyergap pasukan Amerika dari belakang. Pertempuran sengit segera terjadi. Qianli bertemu komandan mereka, Ji Chungeng dari Kompi 6 Resimen 172. Misi mereka adalah menghancurkan menara komunikasi untuk memutus koneksi antara garis depan Amerika dan markas mereka di Danau Changjin.
地上了！强者伤人。
Sementara itu, pasukan kedua yang bertugas meneruskan misi melihat iring-iringan pasukan bala bantuan Amerika yang menuju ke tempat pertempuran. Mereka pun memutuskan untuk menyergap. Pasukan pertama menyerang, beberapa mobil berhasil diledakkan. Kemudian mereka menembaki Amerika yang sedang berlindung. Setelah serangan dadakan tersebut, mereka mundur ke atas bukit, bermaksud memancing pasukan Amerika. Amerika terpancing dan mengejar mereka. Mereka meluncurkan lampu-lampu suar ke udara. Saat pasukan Amerika sampai di tempat yang mereka inginkan, mereka menghujani Amerika dengan lemparan granat. Amerika bergerak mundur, namun sebagian pasukan Cina sudah mencegat dari arah belakang dan menyerang mereka. Sementara itu di Unshan, setelah pertempuran sengit, pasukan Qianli berhasil mengalahkan Amerika. Menara komunikasi dihancurkan. Setelah beristirahat sejenak, mereka melanjutkan perjalanan ke Taiyudong. 因为你是我哥呀。看了吗？在部队要遵守命令，知道吗？回去写份检查，啊。警官，警官。 Mereka akhirnya tiba di Taiyudong dan disambut oleh perwira tinggi. Kemudian mereka beristirahat dan mengobati yang terluka. Rupanya, Mao Anying juga berada di situ. Anying yang baru saja menerima telegram dari pusat komando menyampaikan pada Qianli bahwa akan diadakan serangan umum untuk menyerbu Danau Changjin. Semua pasukan di timur dan barat depan akan dikerahkan. Kompi 7 diperintahkan untuk pergi ke dataran tinggi 110 di Xinhongni Danau Changjin. Tanpa menunggu lama, mereka pun berangkat. 就你这兔崽子，还笑话别人？大川，挑3件干净的，把棉花掏出来做起救棉，其余的分给同志。如果回不去了，是个忌讳啊！该，脱掉，脱掉。我把白领没事了。这个可以，这个好，这个好。 20个才能当英雄啊！哎，我再跟你说个媳妇儿，让未来的嫂子养上猪，咱就过上好日子了。再说了，有吃有住。指导员，咱们连长是哪位啊？不了，应该。但是你们又得出发了。上级要求7连迅速赶到长津湖新兴里11洞洞高地。什么时候出发？ 准备出发！和老百姓的孩子，一到命令就上了战场。我毛岸英有什么理？ Markas Korps 9 di garis depan Cheng Fangdong. Song Shilun mengkhawatirkan kondisi tentaranya yang saat ini dalam perjalanan menuju Danau Changjin. Musuh mereka tidak hanya Amerika, tapi juga cuaca dingin yang ekstrim dengan suhu minus 31 derajat Celcius. 声音先出来，留给伤员。怎么穿过去？这个软。 你想有好吃的，然后给我。 Sementara itu, pihak Amerika menemukan markas Taiyudong. Mereka segera mengirim pesawat untuk menghancurkan tempat itu.
Peng Duhai yang sedang berada di situ segera berlindung di bunker bersama yang lainnya. Sementara Mao Anying berlari kembali ke markas untuk mengambil satu peta yang tertinggal tepat saat pesawat-pesawat Amerika menjatuhkan bom mereka. Anying pun tewas.司令，那儿一动，信号中断。 Peng Duhai terdiam penuh amarah. Dia memberikan penghormatan terakhir pada Anying. Dia berteriak pada wakilnya untuk mempersiapkan serangan umum ke Danau Changjin pada 2 hari berikutnya, 27 November 1950. Dan dia juga menelepon Song Shilun untuk segera menyerang Amerika habis-habisan. 18军、39军、40军，你在清川江集，你记住了，你记住了，给我狠狠地打！ Kemudian Song Shilun mengumpulkan seluruh komandan korps di markas Cheng Fangdong. Mereka menyusun rencana dan taktik. Satuan 20 akan berpencar dan mengepung pasukan Amerika di Koto RI, Udamni, dan Hagaru RI. Dan Satuan 27 akan menyerang Sinhungni. Setelah berhasil menguasai Sinhungni, Satuan 27 segera menghancurkan Bandara Hagaru RI. That's far more than G2 was estimating. Amerika mulai mengendus pergerakan pasukan Cina. Mereka tidak mengira akan dikepung secepat itu. Over there. Move, move, move. Set about here. Get some more. Right there. Soldier, this ain't North Korea. This is the North Pole. "就是美国人过年前有一个节日叫圣诞节，还说呢，过年之前打过亚伦，想娘了。你在他边上吗？搁下半截身子。 27 November 1950. Satuan 27 menyerbu Sinhungni. Pertempuran sengit tak terhindarkan. Dengan peralatan perang yang tak secanggih Amerika, mereka menyerang habis-habisan. Namun pada akhirnya, mereka berhasil menguasai Sinhungni. Walaupun jatuh banyak korban. Enemy attack! Orders are required, sir. Ah!
immediate reinforcement. They are on urgent retreat. 小老连长，大不死的英雄，多大了？小兔崽子，一个一个的挨着，西上的兄弟也冲到离敌人10米的地方才投掷手榴弹，自己被不死的英雄，更没有打不死的英雄，只有军人的荣耀。第677名。将就。美军飞机来了，马祖卡！ 老子把标识弹给你们送回去。疼死我了！一个人留在这儿。Kemudian penyerangan berlanjut ke Bandara Hagaruriye. Dan Amerika pun akhirnya mundur besar-besaran ke Jembatan Sumun. Kompi 3 Divisi, 58 pasukan relawan yang ditugaskan untuk menyerang di dataran tinggi 1701. Namun berhasil dikalahkan Amerika.同志们，我们已经坚守了1天1夜。阵地赛，阵地赛。 Dan akhirnya Amerika mundur ke dermaga Hungnam. Dalam perjalanan, mereka menemukan mayat-mayat pasukan Cina yang membeku saat menunggu untuk menyergap. We're not ordained to win. 24 Desember 1950. 105.000 tentara Amerika Satuan, 10 dievakuasi dari pelabuhan Hungnam. Dan keesokan harinya, Korps 9 menduduki pelabuhan Hungnam.
Pertempuran Danau Changjin memberikan contoh sempurna bahwa pasukan marinir satuan 10 Amerika yang pernah bertempur di Siberia dan selama Perang Dunia Kedua berhasil dibuat kocar-kacir oleh pasukan Cina. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga menghibur dan jangan lupa subscribe.